Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Konsep Dasar Pembiayaan Pendidikan. Baik, kita langsung saja ke pengertian pembiayaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan merupakan proses di mana pendapatan dan sumber daya yang tersedia digunakan untuk menyusun dan menjalankan sekolah di berbagai daerah dengan tingkat pendidikan yang berbeda-beda. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa biaya pendidikan adalah jumlah uang yang dihasilkan atau dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan yang mencakup gaji guru, peningkatan profesional peralatan, pengadaan alat-alat dan buku pelajaran, alat tulis kantor, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pengelolaan pendidikan, dan supervisi pendidikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembiayaan pendidikan yaitu dana yang diberikan kepada sekolah untuk memfasilitasi setiap kegiatan atau proses pembelajaran di sekolah dan berbagai keperluan dalam penyelenggaraan pendidikan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pendidikan. Di sini kelompok kami mencantumkan 4 jenis. Yang pertama yaitu biaya langsung. Biaya langsung merupakan pengeluaran uang secara langsung yang membiayai jalannya proses penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Yang kedua yaitu biaya tak langsung. Biaya tidak langsung merupakan biaya yang secara tidak langsung, biaya pengeluaran yang secara tidak langsung menunjang proses pendidikan yang terjadi di sekolah. Yang ketiga yaitu semua bentuk pengeluaran dalam bentuk uang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang keempat yaitu semua bentuk pengeluaran yang tidak dalam bentuk uang. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rio Fendi Pradana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Fendi Pradana, NIM 203190294. Di sini saya akan melanjutkan tentang pembahasan lanjutan dari pembahasan sebelumnya, yaitu tentang sumber-sumber pembiayaan pendidikan. Terdapat 2 pendapat. Yang pertama yaitu menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada nomor 44 tahun 2012, yang mana tercantum dalam pasal 5 dan pasal 6, yaitu sumber biaya pendidikan itu didapat dari anggaran pendapatan dan belanja negara, terus anggaran pendapatan dan belanja daerah, terus kemudian sumbangan dari peserta didik atau orang tua. Itu yang tercantum pada pasal 5. Terus kemudian dalam pasal 6 disebutkan sumber biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar itu didapat dari satuan pendidikan yang bersangkutan, pungutan dan juga sumbangan dari peserta didik ataupun orang tua. Terus kemudian ada pendapat lain yang mana dikemukakan oleh Amirin. Amirin itu sendiri mengemukakan sumber-sumber pembiayaan pendidikan menjadi 5 kategori. Yang pertama, anggaran rutin dan APBN atau anggaran pembangunan. Yang kedua, anggaran penunjang pendidikan. Yang ketiga, bantuan atau sumbangan dari BP3. Terus yang keempat, sumbangan dari pemerintah daerah setempat. Terus yang kelima, bantuan lain-lain. Terus kemudian karakteristik pembiayaan pendidikan. Ada beberapa hal yang merupakan karakteristik atau ciri-ciri pembiayaan pendidikan, yaitu yang pertama, biaya pendidikan akan selalu naik, dan dalam perhitungan pembiayaan pendidikan
dinyatakan dalam satu unit cost yang meliputi ada 3 bagian, yaitu unit cost lengkap berdasarkan semua fasilitas yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan. Terus kemudian unit cost setengah lengkap, yaitu hanya memperhitungkan biaya yang berkenaan dengan bahan dan alat yang berangsur habis walaupun jangka waktunya berbeda. Terus kemudian unit cost sempit, yaitu unit cost yang diperoleh hanya dengan memperhitungkan biaya yang langsung berhubungan dengan memperhitungkan biaya yang lain yang berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar. Terus yang kedua yaitu biaya terbesar dalam pelaksanaan pendidikan adalah biaya pada faktor manusia. Terus karakteristik yang ketiga, unit cost pendidikan akan naik sepadan dengan tingkat sekolah. Terus kemudian unit cost pendidikan dipengaruhi oleh jenis lembaga pendidikan. Terus yang terakhir, komponen yang dibiayai dalam sistem pendidikan hampir sama dari tahun ke tahun. Terus kemudian poin yang terakhir yaitu komponen biaya pendidikan. Dalam menghitung biaya pendidikan di sekolah, Halak menjelaskan bahwa banyak komponen yang harus dipertimbangkan oleh pembuat anggaran. Komponen-komponen tersebut adalah 1. Peningkatan KPM, 2. Peningkatan pembinaan kegiatan siswa, terus ketiga pembinaan tenaga pendidik, pembinaan tenaga pendidikan, terus kemudian rumah tangga sekolah, pengadaan alat-alat belajar, kesejahteraan, pengadaan bahan pelajaran, perawatan, sarana kelas, pengadaan alat-alat belajar, sarana sekolah, pembinaan tenaga pendidikan, terus pembinaan siswa, pengadaan bahan pelajaran, yang terakhir pengelolaan kelas. Terus dan masih banyak lagi. Terus dapat disimpulkan bahwa pembiayaan pendidikan merupakan salah satu cara agar proses penyelenggaraan pendidikan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Pembiayaan pendidikan adalah dana yang diberikan kepada sekolah untuk memfasilitasi setiap kegiatan proses pembelajaran di sekolah dan berbagai keperluan dalam penyelenggaraan pendidikan. Mungkin cukup itu saja yang dapat disampaikan dari kelompok kami. Mungkin ada banyak kurangnya dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.